Ya. Ya. Salah mana? Salah ya. Ya. Happy atau gembira. Oke, sekali lagi yuk. Yeah.
senantiasa kami Tuhan, dimanapun kami berada dan apapun aktivitas yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan mau mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar tidak terhalang anugerah yang hendak kita berikan kepada kami. Engkau tahu juga Bapa, pada hari ini ada beberapa teman kami dan saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada hari ini. Biar Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka, agar mereka dapat berkumpul bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat bulanan di bulan April, ayo, siapa yang sudah menghafalnya atau yang sudah hafal? Yang sudah hafal silahkan berdiri nak. Sudah tahu ya semua dari mana ayat bulanannya? Dari Yohanes 8 ayat 31. Yang belum tahu silakan dibuka Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 31. Oke, kita mulai dari Marinka. Ayat bulanan untuk bulan April, Yohanes 8 ayat 31. Maka bertanya kepada orang-orang Yahudi percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu benar-benar adalah. Jadi coba ulangi nak kasih itu. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya, bagus ya. Oke, mantap. Masih di awal bulan sudah hafal loh ya. Oke, bagus kakak. Tinggal sedikit-sedikit saja ya mengulang di rumah ya. Oke, lanjut Putri. Katanya dalam kamu benar-benar gak ada
untuk bulan April. Yohanes 4 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat jualan untuk bulan April. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bulan April. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya. Oke, silakan duduk nak. Oh, si Beri karena dia di sana ya posisinya. Beri. Ayat bulanan untuk bulan Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Yang ucapkan terima kasih ya kepada anak sekolah minggu yang sudah menghafal ayat bulanan. Nah, bagi yang belum hafal ayat bulanannya tadi sudah dibuka ya Alkitabnya. Oke, yang belum hafal coba silakan berdiri nak. Yang belum menghafal, ya Luis, Lionel, atau ada yang sudah hafal tak setengah aja nak. Iren tadi kayaknya katanya sudah mulai hafal. Bisa? Nanti nambah. Ayo, Iren mau? Atau Luis, Lionel? Oke, yang belum coba silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri yang belum hafal. Iren, Echa, Luis, Lionel, Sarah, Deb, Jonathan, ayo berdiri. Oke, dah. Nah yang belum hafal, coba ikuti Inang ya. Oke. Ayat bulanan untuk bulan April. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya, silakan duduk. Nah, bagi anak sekolah minggu belum hafal, nanti bisa dibaca kembali di rumah, dihafal kembali. Ina berharap di hari Minggu, ya, di hari Minggu ibadah sekolah minggu di hari Minggu. Yang belum hafal ini tadi sudah hafal ya, Luis ya, Lionel. Bagi yang sudah bisa membaca tadi yang paling utama ya. Ina berharap sudah hafal di hari Minggu. Oke, ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73. Kita bersatu dalam doa, ikuti doa pendeta. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih, karena hari ini kami
bahagia, Kami bahagia, senang hati, hati, gembira ria. gembira ria. Kami mau mendengarkan Kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Datanglah Tuhan Datanglah Tuhan melalui melalui Roh Kudus-Mu Roh Kudus-Mu di hati, di hati, pikiran, pikiran, dan jiwa kami. dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Oras. Wah, luar biasa. Hari ini kita kembali bertemu. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Yehezkiel 34. Buka Yehezkiel pasal 34. Perjanjian lama ya. Ayat 15 sampai 16. Ayo buka deh. Ayo buka Yehezkiel. Wah, saudara YS. YES. Nah, bantu temannya. Bantu temannya. Udah? Ya, 34, pasal 34. Nah, pasal 34 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama ya. Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16. Dari kata-kata Yehezkiel kita ucapkan. Dua-dua ya. Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, terima kasih. Ayat 16 tadi ada berapa? Tinggalkan gembala. Ayat 16. Coba kita baca. 1, 2, 3. Yang hilang akan dicari, satu, yang tersesat akan dua orang, 2, yang luka akan kubalut, 3, yang sakit akan kukuatkan, 4. yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, ada di. Nah, dengar dia ceritanya di. Jadi Tuhan itu digambarkan seperti gembala. Ya, gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Nah, Tuhan digambar sebagai gembala, umatnya sebagai domba-domba. Nah, jadi kita sekarang ini domba-domba di semua nih. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya, bacalah Yohanes 10 ayat 11. Kita baca dulu. Yohanes 10 ayat 11. Nah, ini luar biasa. Ini suatu kekuatan, jaminan. Nah, ayo. Yohanes 10 ayat 11. Kalau bisa dihafal ini, dihafal dari Pancasila. Ini dari ucapan Tuhan Yesus langsung dari mulutnya, dari jiwanya, dari hatinya, dari hidupnya. Ada apa? Kalau kita sama-sama baca ya. Yohanes 10 ayat 11 2 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita, gembala yang baik. Ya. Nah, di Yehezkiel 34 ayat 15 ada kata-kata kunci situ deh. Dikatakan apa coba ayat 15? Kata-kata apa yang mereka katakan di situ? Siapa bisa? Tindakannya apa? Tindakan sang gembala. Aku akan mengembalakan Domba-domba. dan aku akan berbaring. Nah, berbaring. Sampai sini pernah berbaring di rumahnya. Apa yang terjadi berbaring?
Ya, cuma situasi berbaring itu apa yang kalian alami, yang kalian rasakan? Lagi ada. Kalau kita berbaring, apa yang kita rasakan? Apa? Tenang. Tenang. Apa lagi? Aman. Apa lagi? Tenang. Kalau kita nanti coba tes ya, di rumah berbaring tidur, kursi sofa, apa yang kita rasakan? Tenang. Tubuh kita dulu. Damai, ya. Tenang, aman, damai. Enak gak hidup damai? Enak kan? Enak gak hidup tenang? Enak gak hidup tadi satu lagi aman? Ya kan? Itulah jaminan dia. Kalau dikatakan berbaring, artinya dalam bahasa itu damai, tenang, aman. Apa lagi? Baik. Dia baik keadaannya. Karena kita baik, ya kan? Lalu siapa sih yang pernah sakit lalu sembuh? Di tangan dulu. Kita juga pernah sakit. Nah, siapa sih yang pertanyaannya? Siapa sih ini yang tersesat diingatkan oleh orang tuanya, misalnya mati lampu, ada lilin, dikasih dituntun supaya jangan terantuk jalannya. Ya, itulah gembala yang baik deh. Ya, kita dituntun kalau kita sakit minum makan sayur. Siapa sini yang suka makan sayur? Betul, jujur. Itu keren deh. Sayur itu tahu deh, dari bumi. Dari bumi dimakan sayurnya menjadi kuat, bagaikan pohon, bagaikan kuat fisiknya. Siapa yang malas makan sayur, dia agak kurang kuat serat-serat kekuatan bagaikan pohon yang kuat, bagaikan tumbuhan yang kuat. Nah, bayangkan aja deh, kalau kalian lihat pohon kuat, seperti itulah kuat badan kita kalau makan sayur. Sayur apa sering dimakan? Bayam. Sayur apa lagi? Kangkung. Sayur apa lagi? Brokoli. Sayur apa lagi? Wortel. Sayur apa lagi? Jadi yang bentuk-bentuk sayur ini bagaikan pohon yang kuat. Ya. Nah, siapa di sini yang pernah berbuat salah ditegur orang tuanya atau guru sekolah? Siapa pernah? Itu namanya dituntun. Jadi, nah sekarang ada nih suatu cerita tentang tuntunan ini. Adalah seorang tuntunan dari orang tua. Dua anak dikasih pensil satu-satu, dikasih kertas, lalu dikerjakanlah tugas. Yang satu si A dituliskannya tugasnya, yang si B tugasnya, lalu diperiksa oleh orang tuanya. Ada yang salah. Lalu datang orang tuanya, gurunya ini. Jadi guru yang terdekat, guru yang luar biasa, itu orang tua deh. Ya, yang mau menuntut anaknya kalau salah ditegur supaya diperbaiki. Seperti itulah Tuhan gembala kita. Nah, anakku si A, kamu ini salah. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya mak, salah. Ini jawabannya. Jadi, hapuslah, kasihlah penghapus. Nah, lalu dituliskannya lagi supaya benar. Itulah semacam tuntunan yang terkecil, yang tergampang, yang terhebat. Kita mulai dari yang hal-hal yang kecil, pasti hebat. Nah, si B benar semuanya. Lalu dikatakan dapat nilai plus, diujilah, dikasihlah permen. Mak, aku nggak dapat, mak, kok nggak dapat, aku nggak dapat. Tunggu kau ada PR yang kedua. Kalau benar, dikasih permen. Nah, selalu saja yang tersesat atau yang berbuat salah ditegur supaya jangan terlalu panjang kesalahannya deh. Jadi semua merusak, ya.
Itulah Tuhan kita. Bangsa Israel pada waktu itu dijajah bangsa Babel. Mereka dicabut akalnya tak boleh beribadah, lalu dibatasi ruang gerak mereka, disuruh kerja paksa untuk pembangunan di negara Babel, ya, makan minuman dibatasi. Setelah orang itu bergumul selama 70 tahun, mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, Aku akan mengembalakan langsung umatku, domba-dombaku yang terluka. Siapa sini yang sakit hati pernah atau dibenci orang? Sampai pernah berkelahi. Nah, apa obatnya? Kan luka, harus dibalut. Pakai apa dibalut? Pakai pengampunan dan memaafkan dan saling memaafkan. Yang sakit, tadi dikatakan apa? Yang sakit suara. Yang luka dibalut, yang sakit bahasanya, ya dikuatkan. Kalau dikuatkan yang sakit pasti sembuh deh. Ya, kalau misalnya ada temannya terluka atau pernah, hati-hati ya, ada di Pekanbaru, dia orang Kristen. Di sekolah itu hanya dia Kristen dan dia Islam, lalu dia dibully, ya, lalu dia dihina, nggak sanggup dia akan mati dia, dipukuli dan sampai mati. Orang tuanya nangis, orang tuanya terluka. Sang anak yang mati pasti terluka, ya. Makanya kita jangan membuat luka-luka jangan. Nah, kalau bisa kita buat orang jadi tadi berbaring. Siapa sih yang berbaring? Dia akan tenang, dia damai, dia aman, dan dia selamat. Ya. Tolong ya, gembala. Jadi siapa gembala di rumah? Coba, siapa gembala di rumah? Orang tua bagus. Siapa domba-dombanya? Kalau di persekutuan sekolah minggu, siapa gembalanya? Siapa domba-dombanya? Nah, kalau di sektor 3, siapa gembalanya? Sintua sektor. Siapa domba-dombanya? Jemaat di sektor itu ya. Nah, di gereja siapa gembalanya? Pendeta dan para lado. Siapa domba-dombanya? Jemaat. Nah, gereja semua gereja-gereja deh. Semua gereja-gereja, siapa gembala agung? Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus masuk ke anak-anak. Dia gembala untuk anak-anak, gembala untuk remaja, pemuda, orang tua, pendeta, si tua. Nah, kita ini semua domba-domba. Ya. Kau lihat cara Tuhan mengembalakan kita. Ada ajaran Tuhan Yesus. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kata Tuhan apa? Balaslah dengan kejahatan, kebaikan. Ya, kalau ada orang yang membuat kita terluka, kita harus mengadukannya kepada Tuhan Yesus. Berikan hati Tuhan kesabaran, itu orangnya, itulah balutnya. Berikan aku kesabaran Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan. Hati ini terluka, dihina, dibully. Minta kepada Tuhan Yesus sang gembala, apa obatnya? Anakku sabar, sabar kasih Tuhan. Anakku maafkan dia, kamu selamat. Anakku, engkau tetap kuat di dalam iman. Ya? Nah, begitu. Nah sekarang adik-adik sekarang sedang digembalakan, ya. Sama-sama kita katakan dulu tangannya di sini. Aku adalah domba-domba Allah. Aku sedang digembalakan oleh Tuhan Yesus supaya hidupku beroleh keselamatan, beroleh ketenangan, beroleh kedamaian, beroleh berkat melalui firman Tuhan, melalui
iman saya, pengharapan saya. Nah, selesai. Jadi dari pihak kita harus beriman, pengharapan. Ya. Dari pihak Tuhan apa? Anugerah, pertolongan, ya, berkat. Jadi sekarang kita dapat berkat. Coba dulu yang paling enteng. Coba kita hirup nafas banyak-banyak dulu. Mus. Ketika kita menarik nafas, katakan dulu, aku bersyukur. Ketika mengusir nafas, aku berterima kasih. Itu deh. Ketika kita menghirup nafas, katakan dalam hati, aku bersyukur. Ketika kita mengusir nafas, aku berterima kasih. Itu dari pihak kita. Dari pihak Tuhan apa? Memberikan nafas kehidupan. Jadi selalu aja ada hubungan Tuhan dengan kita dengan Tuhan setiap detik. Sekarang supaya kita dapat kebebasan Tuhan, coba lu buat PR-nya. Jika di Jumat itu sudah kita buat PR, tuliskan di rumah. Ini challenge. Mulai dari rumah dia, singkat-singkat aja. Tadi kalian kesini mandi nggak? Judulnya, aku sedang digembalakan Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 9 April 2026. Tadi aku berangkat dari rumah. Sebelum berangkat aku mandi. Pakaianku kenali identitas, warna merah, sekiranya warna merah, baju warna merah. Aku pakai sandal, titik lah. Lalu aku diantar oleh ibuku ke rumah si Putri, dalam kurung Opung Natal, kurung titik. Setelah aku turun dari sepeda motor, aku melihat apa yang tadi dek waktu dari motor ini. Siapa orang yang pertama saya lihat? Orang pertama yang kulihat Amang Pendeta Simbolo, Amang Sintua, dan Imam apa tadi? Imam Simbolo dulu, tanggal 6 titik. Setelah itu aku masuk ke rumah si Putri. Apa tindakan kalian pertama? Tapi ada yang bersalaman kah? Siapa disalam? Ada yang menyalam di rumah tadi? Nah, itulah kesalahanku. Aku lupa menyalam kegunaan menjadi rumah titik. Di sini aku kurang diberwalakan, aku kurang mengembalakan diri supaya aku tahu sopan santun. Nah, di sana juga ada yang menyalam ke rumah dia. Langsung aja masuk ya, masuk dia. Karena dia belum terlambat. Di situ nyalam itu duduk. Nah, itu nggak sopan. Itu berarti kita nggak mau diberwalakan oleh Tuhan Yesus. Tapi karena masih anak-anak, karena harus diajari. Orang tua itu mengajari, nah nanti kalau masuk pertanyaan, salam semua orang yang hadir semua ya, itu soal santun. Salam dari penerima. Tidak ada semua penerima yang tinggal di belakang. Usahakan setelah dia ketemu di depan, masuk salam, oras, hukum, oras sama, oras. Nah setelah kita menjawab, kita ada duduk tadi. Setelah itu aku duduk. Setelah itu guru sekolah minggu semua dapat ide mengajari kalian nyanyi. Setelah ibadah khotbahnya dari ayat barangnya Yohanes 8 ayat 31. Siapa yang dah buat satu kertas tulis tulisannya, lalu pendeta paham, dia jujur mengatakan cerita dalam ceritanya. Mereka punya cerita ini. Cerita jam 3 sampai jam 4 hari ini ceritanya. Lalu ayat bulan aku nggak hafal, mulai dari itu titik. Bagaimana aku harus hafal? Aku bersyukur, aku bisa menghafal. Yohanes 8 ayat 31 tadi. Khotbahnya tentang gembala. Setelah itu selesai, aku pulang bersama ibuku. Selesai, tanda tangan.
Siapa yang buat itu dapat hadiah dari pendeta. Inilah contoh mengembalakan diri dengan baik. Ya. Siapa tadi yang tidak menyalam tuan rumah, berarti ada kekurangan. Berarti dia tidak sopan atau lupa. Siapa tadi yang berdoa buka matanya, yang main-main, memang tadi aku berdoa cuma tiba-tiba mataku terbuka karena temanku di sebelah menggoyik aku. Apa itu menggoyik? Ganggu aku marah. Tuliskan dulu cerita perasaanmu di sini, atau biasa-biasa saja, atau ada sesuatu yang kurang. Nah, cerita itu apa? Tolong jangan diajari mama papanya. Ya, jujur deh. Setelah itu kan, udah paham? Siapa yang menuliskan itu, bikin namanya, tanda tangan? Udah ada tanda tangannya? Belum bisa? Udah ada tanda tangan? Jangan aja dari domba Allah, dari anak Tuhan. Tuliskan deh, kita ini anak Tuhan. Orang yang sering mengulang-ulang mensugesti dirinya, aku anak hebat, aku anak baik, aku domba Allah, aku anak hebat. PR yang kedua deh, tolong bangun tidur nanti malam, paginya atau sebelum tidur katakan, nomor 2, aku anak bagus, aku anak sukses, aku anak hebat, anak baik. Seringlah mengucapkan itu, gak usah pikirkan. Itu punya daya magnet. Tapi kalau bilang, aku malu, aku gak berani, aku takut. Dalam benak pikiran itu, lawan dengan kata-kata yang positif yang punya kekuatan. Pendeta aja bangun tidur, habis berdoa, aku semangat melayani. Aku semangat dalam Tuhan. Sering-sering mengatakan itu deh, nanti terjadilah betul-betul itu sukses. Ada jalur langit namanya deh. Tahu? Kata-kata ini energi. Ya, kata-kata ini kekuatan. Kalau kalian tidak percaya, coba dulu. Ya, dites saja dan sampai rumah nanti dan bilanglah, aku pemalas. Aku pemalas. 10 kali, aku pemalas. Sekali 15 menit aku pemalas. Malas kan itu. Aku rajin. Coba aja aku malas. Jadi ketika dia malas deh, malas kali aku sekolah. Ingat kata-kata pendeta. Aku semangat. Aku rajin. Hilang yang malas. Ini mantra ya. Coba ya. Siapa sini yang malas dari pertanyaan sekolah minggu? Bilang aku semangat. Oke, sampai sini dulu. Mari kita semua mengatakan, aku domba Allah. Aku domba Allah. Aku sedang dikembalakan. Aku sedang dikembalakan Oleh Tuhan Yesus. Oleh orang tuaku. Oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Aku anak sukses. Anak hebat. Anak rajin. Anak semangat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ikuti doa pendeta. Terima kasih Tuhan. Engkau mengembalakan kami. Domba-dombamu. Betapa Tuhan mengasihi kami. Engkau membawa kami berbaring dalam keadaan damai, selamat, tenang, sukacita. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik, yang menyerahkan nyawamu untuk kami. Tuhan Yesus mati menebus dosa kami, dan mati dikuburkan agar kami
tidak mati selama-lamanya. Kami akan bangkit karena Tuhan Yesus bangkit. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami. Berikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berlimpah. Karena mereka memperjuangkan hidup kami dan masa depan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang terus bersabar mengajarkan kami lagu-lagu, firman Tuhan, dan nasihat-nasihat agar kami menjadi anak-anak terang. Tuhan, berkati teman kami, si Putri, yang telah memberikan tempat ini bagi kami, melalui orang tua kami, Opung Nathan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Tuhan, ajarilah kami untuk semangat melawan kemalasan. Dan kami mau menjadi anak yang sukses, anak masa depan, dan mau rajin belajar. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan pada guru sekolah minggu bernyanyi, silakan persembahan. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan ambil persembahannya. Kalau sudah diambil persembahannya, silakan angkat tangannya. Pakai tangan ke kanan. Oke, sudah semua angkat tangannya. Reja. Sudah? Oke, angkat tangan kanannya. Kita sama-sama panjatkan doa. Oke, sama-sama kita panjatkan doanya ya. 1, 2, 3, ya. Ini persembahanku Tuhan, yang kuberikan kepadamu dengan setulus hatiku, dan aku tidak bohong. Kita mengumpulkan persembahan bernyanyi di Son Adong Rubuhan Tuhan. Adong hubungan Tuhan, barue minggu nasonaronia, jadi kiamat hargana Tuhan, molosani rumah dengan besar, jalan Tuhan, salas marwan, Kristen adong hubungan Tuhan, barue minggu nasonaronia, jadi kiamat hargana Tuhan, molosani rumah dengan besar, jalan Tuhan, salas marwan. Mari kita berdoa, ikuti doa pendeta. Tuhan Yesus, di sini kami serahkan persembahan kami. Terimalah untuk menjadi kemuliaan bagi namamu, sukacita bagi kami. Tuhan Yesus, semua permohonan kami, harapan kami yang baik-baik di hati kami, kiranya Tuhan mewujud nyatakannya dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami.
Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. HKBP Tanjung Batu, Lang Maju, Burjuk, Tokong dari Pasu-Pasu. Tepuk tangan. Nah, diserahkan pada guru sekolah minggu. Ya, silakan. Kasih lu biar dihitung. Kasih lu sana biar dihitung. Tidak temannya. Langsung makan aja. Sayangnya. Nanti boleh lalu bantu. Ada yang mau pipi dulu makan, mau pipi dulu makan. Boleh? Jangan ke rumah yang bikin dua ya kan? Oke, ya? Oke, nah ini dilihat dulu temannya, ada yang hilang nggak? Eza, ada yang hilang temannya? Nggak ada. Nah, sebelum kita menikmati makanan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, berdoa. Semua lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sering berkumpul dengan satu Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Berkatikanlah pemerintah kami dan yang punya Tuhan, berkatikan dan beri kesehatan dan panjang umur. Ini kami memakan dengan kami kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, duduk di tempatnya ya. Musik sambil musik.